masih berumur beberapa bulan, tapi sudah diterpa berita-berita terkait dari mertuanya Reza Artamevia yang dilaporkan, yang saling lapor ya, maksudnya jadi Reza melaporkan pihak satunya melaporkan Reza terkait dari permata, dan juga diduga Reza melakukan penipuan dan bisa juga pencucian uang. Laporannya seperti itu yang saya baca di media sosial. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perasaan Thareq saat ini setelah berita maraknya mertuanya ini yang beredar di media massa. Bagaimanakah perasaan Thareq kepada mertuanya saat ini? Ada simbol prayer, doa. Jadi Thareq ini berharap masalah ini cepat selesai. Ada doa di sini agar masalah yang terjadi pada mertuanya bisa kelar, bisa segera selesai, tidak berbuntut panjang dan lain sebagainya. Tapi kayaknya Thareq juga menyadari kalau ini adalah jalan buntu. Jadi kalau kedua belah pihak nggak ada yang saling ngalah, akan ada jalan buntu yang berujung ke proses pengadilan. Thareq sudah memikirkan ke arah sana, pikirannya sudah negatif ke arah sana Thareq ini. Walaupun dia sudah berusaha mendoakan, memberikan support dan lain sebagainya pada mertuanya, tapi dalam hatinya dia berpikir ini jalan buntu, ini masalah ini. Untuk saat ini, karena masing-masing pihak bersikeras saling lapor, tidak ada titik temu. Ya, untuk saat ini masih belum ada titik temu. Walaupun diprediksi saya ada kemungkinan mereka dari mertua Thareq ini, Reza dan rivalnya, akan ada perdamaian ke depannya. Tapi ya tergantung energi perdamaian itu dipergunakan atau tidak. Tapi kalau tidak dipergunakan, Reza akan bergelut dengan proses ini sampai tahun 2025. Kurang bagus untuk kehidupannya jadinya ya. Kemudian perasaan Thareq pada Reza. Thareq juga bersedih di sini, ada grief teman-teman. Apa yang terjadi pada mertuanya juga mempengaruhi pikiran dan kehidupan Thareq. Ya bisa dimaklumi karena itu adalah orang tua dari istrinya. Tapi Thareq di sini sudah merasa ini jalan buntu kalau tidak ada yang saling mengalah. Harapanmu pada mertuamu seperti apa? Coy, semoga semuanya ini segera berakhir dengan dimenangkan mertuanya. Harapannya seperti itu. Dan ada simbol passion, dia semangat untuk bisa memberikan support kepada mertuanya. Semoga ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi Thareq ini berdoa walaupun dia menyadari untuk saat ini posisi masalah yang terjadi Reza dengan rivalnya itu adalah sudah jalan buntu. Karena tidak ada kesepakatan atau titik damai. Walaupun sebelum saling lapor mereka sudah ada pembicaraan, tapi kenyataannya semuanya itu tidak ada titik temu. Dan disinilah jalan buntu. Makanya kalau jalan buntu akan berujung ke proses masalah hukum. Dan di sini Thareq berusaha untuk menyemangati, mendoakan agar kedudukan mertuanya ini bisa lebih baik lagi dan bisa memenangkan dari kasus ini. Dan di sini Thareq juga mengalami kesedihan. Ya bisa dimaklumi loh ya, karena yang terjadi seperti ini. Nama baik keluarganya jadi ikut terseret-seret, dan dia juga jadi ikut dihujat kembali oleh netizen terkait dari kasus ini. Dengan adanya kasus ini mempengaruhi perasaanmu pada Aliyah. Ada recovery, ada kunci. Ya tergantung. Karena kunci ini bisa dijadikan kunci penyelesaian masalah, kunci pembuka atau kunci penutup. Jadi semuanya ini juga tergantung dari sikap Aliyah kepada Thareq, juga sikap dari ibu Aliyah kepada Thareq. Vanity. Ada simbol vanity yang artinya
kekesalan itu ada, kesedihan itu ada, kekecewaan itu ada. Tapi berusaha untuk menguatkan hatinya bahwa semuanya ini bisa terselesaikan. Gitu. Harga diri. Nah, di sini dia juga kecewa karena imbas dari masalah mertuanya ini, harga dirinya juga terusik kembali. Karena apa? Dikoyak-koyak oleh netizen, nama baiknya dan lain sebagainya. Walaupun di sini dia berusaha untuk menghadapi ini dengan baik-baik saja, ya. Jadi tidak dilihatkan rasa kegundahannya, rasa kekecewaannya pada mertua di media sosial, tapi sebenarnya ada kesedihan yang dia rasakan di sini oleh Tharik ini. Rasa sayangnya pada istrinya Alia masih tumbuh. Jadi bisa dibilang ada pengaruhnya sedikit terhadap kejadian ibunya, tapi kalau dari hubungan Tharik dengan Alia bisa dikata masih baik-baik saja. Sebuah pertanyaan tentang apakah ini? Ketidaksabaran. Apakah kamu sabar menghadapi hal ini yang terjadi di dalam hidupmu? Kamu kena imbas karena dari masalah mertuamu. Jadi ada pertanyaan, apakah kamu sabar Tharik menghadapi semuanya ini? Sabarkah dia? Mari kita lihat. Bingung. Ternyata Tharik juga bingung menghadapi masalah ini. Ya, Tharik kena imbasnya dari masalah mertuanya. Ini bingung. Satu kata lagi. Karena dia pada akhirnya disangkut pautkan. Ada simbol orang tua bergandengan tangan dengan anak kecil. Orang tua ini simbol dari mertua, anak kecil ini simbol dari Alia atau Tharik. Yang terjadi masalah ini ada kaitannya dengan orang tuanya. Jadi anaknya selalu dikait-kaitkan walaupun anaknya tidak ikut melakukan, ya. Jadi teman-teman, perasaan Tharik pada mertuanya bisa dibilang dia memberikan penyemangat, memberikan support. Walaupun dia tahu masalah ini sudah jalan buntu, berujung kepada proses hukum, dan di sini dia ada kesedihan. Walaupun begitu, dia selalu mendoakan agar mertuanya bisa melewati masa-masa ini dan bisa ada perubahan yang lebih baik lagi terhadap kasusnya ini dan berharap bisa dimenangkan oleh mertuanya. Nah, untuk hubungan dengan Alia, semuanya itu tergantung pada Alia juga. Kalau Alia baik pada Tharik, Tharik pun juga baik. Walaupun di sini harga dirinya terusik dikarenakan kasus ini. Diusik kembali, nama baiknya diusik kembali. Dan di sini dia berusaha untuk tegar menghadapi semuanya ini. Walaupun sesungguhnya dia juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa selalu disangkut pautkan? Yaitu tadi karena dia sebagai menantunya, menikahi anaknya. Dan kalau ditanya apakah Tharik sabar atau tidak, bingung dia. Bisa dibilang ya nggak sabar, makanya di sini bingung. Kalau sabar kan ya tenang-tenang saja. Tapi di sini ada simbol confusion. Ada seseorang yang meniup berita-berita dari belakang. Yaitu tadi gosip-gosip yang beredar yang disangkut pautkan dengan Tharik terkait dari perbuatan mertuanya ini. Karena kita juga tahu Tharik ini memiliki haters dan memiliki netizen yang sama kuat, ya. Hatersnya sangat banyak, pro dan kontra. Makanya di sini ketika ada celah untuk menghujat Tharik, mulailah dia semakin dihujat dan dikulit-kuliti. Seperti itu. Untuk Tharik ya sabar saja. Dari hasil angka Tharik dan Alia dalam pernikahan, kalau kalian mengikuti channel saya dari dulu terkait prediksi keluarga Tharik dan Alia, ada sebuah kejadian besar yang bisa memicu potensi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Nah, kejadian besar ini membuat egonya masing-masing Tharik dan Alia ini sama-sama kuat. Sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Ada prediksi analisa yang seperti itu di angka lahirnya Tharik. Dan bukan di angka lahirnya, di angka pernikahan Tharik dan Alia.
Tergantung mereka saja kuat tidak menghadapi perubahan besar itu. Nah, apakah perubahan besar ini adalah ini? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Karena di angka perubahan besar itu di pertengahan perkawinan. Kalau di sini kan masih awal pernikahan ya, awal pernikahan, karena pernikahannya baru berumur beberapa bulan saja sudah diterpa gosip-gosip seperti ini. Jadi ya bagaimanapun juga apa yang dilakukan mertuanya, masalah yang terjadi pada mertuanya juga akan berimbas kepada Thareq dan Alia. Karena ternyata kalau dari prediksi saya, uang 18,5 M itu salah satunya dipergunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Saja masalah dari Reza dengan rivalnya bisa segera selesai. Kasihan anak-anaknya harus ikut menanggung dari apa yang sudah terjadi. Semoga ada perdamaian, semoga tembus prediksi saya yang kemarin itu ya, adanya perdamaian walaupun tidak segera, walaupun melewati masa yang panjang, karena di situ ada sifat-sifat yang ego yang bermain, keras kepala. Kedua belah pihak sama-sama merasa benar. Jadinya ya begitu agak alot untuk perdamaian, walaupun nanti ujungnya ke perdamaian. Semoga saja tembus ya.